Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, kembali kita melanjutkan pelajaran kita dengan membaca buku Pengantar Ilmu Waris. Dan di kesempatan kali ini kita akan memasuki bab tentang para ahli waris. Para ahli waris baik lelaki maupun wanita. Dan nanti kita juga akan membahas tentang posisi dzawil arham, yaitu kerabat mayit yang dia tidak mendapatkan jatah warisan. Kerabat mayit ada dua. Yang pertama adalah kerabat mayit yang merupakan ahlul warathah. Kerabat mayit yang merupakan kerabat yang mendapatkan warisan. Kemudian yang kedua adalah dzawil arham, yaitu kerabat mayit yang tidak mendapatkan warisan. Baik, kita akan bahas lebih dulu kerabat mayit yang merupakan ahli waris. Ahli waris, dan meskipun nanti tidak semuanya kerabat, seperti mu'tik, ya, orang yang membebaskan budak itu bukan kerabat, tapi dia mendapatkan warisan. Ahli waris ada yang dari kalangan lelaki dan ada yang dari kalangan perempuan. Di sini saya sebutkan ada 15 dari kalangan lelaki, dan berikut istilah Arabnya untuk memudahkan penamaan. Yang pertama, ahli waris dari kalangan lelaki. Ada 15. Ada 15. Satu, anak laki-laki, ibn. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki, ibnul ibn. Yang ketiga, ayah. Yang keempat, kakek dari ayah, al-jad. Kakek dari ayah, al-jad. Kakek dari ibu nanti masuk dzawil arham, dia nggak dapat warisan. Yang kelima, saudara laki-laki kandung, akh syakik. Akh syakik. Selanjutnya yang keenam, saudara laki-laki bapak, saudara laki-laki sebapak, akh li'ab. Yang ketujuh, saudara laki-laki seibu, akh li'um. Sehingga saudara laki-laki ada 3, kandung, sebapak, seibu. Kandung itu artinya bapak ibunya sama, ya. Bukan kandung itu artinya seibu, ya. Karena seibu disendirikan. Saudara laki-laki kandung, akh syakik, artinya bapak dan ibunya sama. Selanjutnya, keponakan dari saudara laki-laki kandung, ibnul akh syakik. Keponakan berarti anaknya saudara laki-laki kandung, ibnul akh syakik. Kemudian keponakan dari saudara laki-laki sebapak, ibnul akh li'ab. Selanjutnya, nomor 10 adalah paman dari ayah, al-am. Paman dari ayah, al-am. Am syakik, paman dari ayah sekandung. Berarti saudara laki-laki bapak sekandung. Kemudian paman dari ayah sebapak, saudara laki-laki bapak sebapak. Am li'ab. Kemudian anaknya paman, sepupu, ya, dari paman sekandung. Sepupu, ya, dari paman sekandung. Anaknya paman dari saudara bapak sekandung, ibnul am syakik. Sepupu dari paman sebapak, ibnul am li'ab. Baik. Insyaallah Anda tidak bingung, ya. Nanti kita akan buat bagan, semoga nanti bisa memudahkan untuk mengurutkan itu. Berikutnya adalah suami, dan satu lagi yang ke-15 adalah al-mu'tik, orang yang membebaskan budak. Baik. Ini 15 ahli waris dari kalangan lelaki. Dan Bapak Ibu bisa perhatikan di buku saya kasih dalam kurung untuk
menyingkat istilah, karena nanti kalau kita membuat pembagian waris, jika ada istilah yang terlalu panjang kan tidak efektif. Maka nanti kita gunakan istilah yang lebih pendek. Misalnya ibnul ibn, itu berarti cucu laki-laki dari anak laki-laki. Nah, itu kepanjangan ya. Kita tulis dengan yang lebih ringkas, ibnul ibn. Saudara laki-laki sekandung, syakik, itu lebih pendek. Dan nanti saya akan gunakan istilah-istilah itu. Karena itu saya berharap Bapak Ibu yang mengikuti pembagian waris nanti, tolong istilah ini jangan sampai hilang. Artinya Anda hafalkan, oh ini istilahnya seperti ini ya. Sebenarnya cukup mudah ya. Anak itu ibn, ayah itu ab, paman am, kemudian anak paman berarti ibnul am, sekandung itu syakik, sebapak li'ab, seibu li'um. Hanya istilah ini saja. Sehingga kalau kita buat ringkasan istilahnya, anak ibn, bapak ab, kemudian saudara paman am. Ya, ingat nama saya, Ammi. Berikutnya, anak paman, berarti ibnul am, tinggal digabung saja, anak dengan paman. Paman tu am, anak ibnul am. Sekandung namanya syakik. Kemudian sebapak berarti, tadi bapak adalah ab, berarti li'ab. Seibu berarti li'um. Baik. Hanya Anda cukup menghafal 7 istilah ini, insya Allah nanti bisa dipakai untuk nomenklatur. Ya. Gimana? Betul, nomenklatur untuk pengaturan nama saat kita melakukan pembagian waris. Selanjutnya, ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Kenapa kok lebih sedikit, Pak? Lebih sedikit karena banyak di antara posisi wanita itu sebagai dzawil arham. Sehingga beliau tidak mendapatkan jatah warisan. Ahli waris dari kalangan perempuan ada 10. Pertama adalah anak perempuan, bintun, bin. Kemudian yang kedua, cucu laki-laki dari, ini salah ya. Anda yang bawa buku di halaman 160, ini ada yang keliru. Bukan cucu laki-laki. Cucu perempuan dari anak laki-laki. Silakan dikoreksi. Halaman 160, ahli waris nomor 2 adalah cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Bintul ibn. Berikutnya ibu. Nenek dari ibu. Nenek dari ibu, ummul ibunya ibu. Kemudian yang kelima, nenek dari bapak, ummul ab, ibunya bapak. Yang keenam, saudari perempuan, atau nenek yang keempat ya tadi, nenek dari ibu, ummul disebut dengan jaddah. Yang kelima, nenek dari bapak juga jaddah, sehingga jaddah ada 2 yang dapat, jaddah dari ibu dan jaddah dari bapak. Kalau kakek al-jad, kakek jad hanya dari bapak saja. Kakek dari ibu nggak dapat warisan. Makanya ada istilah jaddun fasid. Jaddun fasid itu kakek yang rusak kalau secara bahasa. Namun maksudnya adalah posisi kakek yang dia tidak mendapatkan warisan. Yaitu kakek dari ibu. Kakek dari ibu berarti abul bapaknya ibu. Insya Allah dipahami ya. Kita lanjutkan. Saudari perempuan kandung, ukhtun syakikah. Yang ketujuh, saudari perempuan sebapak, ukhtun li'ab. Saudari perempuan sebapak, ukhtun li'ab. Yang kedelapan, saudari perempuan seibu, ukhtun li'um. Yang kesembilan, istri
Yang ke-10 mu'tiqah, wanita yang membebaskan budak. Baik, ada 5 yang nggak ada ya. 5 di posisi wanita yang itu berbeda dengan posisi lelaki. Karena lelaki tadi 15, wanita cuma 10. Baik, 5 ini Anda perhatikan adalah anak saudara, keponakan, dan anak paman sepupu. Anak saudara dan anak paman. Nah, di sini bibi kenapa nggak dapat? Bibi masuk kategori dzawil arham. Bibi juga nggak dapat. Kemudian anak-anaknya bibi nggak dapat. Tayyib. Ini 10 ahli waris dari kalangan perempuan. Kita berikan catatan untuk istri. Ya. Ini sebagaimana yang sudah ditanyakan kemarin dan sudah kita kasih jawaban. Jika jumlah istri lebih dari 1, maka jatah istri dibagi sesuai jumlah mereka. Sehingga kalau ada seorang lelaki punya 4 istri, dan lelaki ini punya anak, berarti 1/8 dibagi berempat. Ya. Misalnya mayat punya 3 istri, maka jatah 1/8 dibagi rata untuk mereka bertiga. Ibnu Qudamah menjelaskan, wa innama ju'ila lil jama'ati mithla malil wahidah li'annahu law ju'ila li kulli wahidatin ar-rubu'u wa hunna arba'un la akhadna jami'al mal. Jatah masing-masing istri menjadi hak bersama seperti jatah satu orang. 1/8 dibagi berempat, 1/8 dibagi bertiga. Karena jika masing-masing diberi 1/4, sementara jumlah mereka ada 4. Karena suami nggak punya anak, sehingga masing-masing diberi 1/4. Berarti para istri mengambil semua harta mayit. Ada orang menikah dengan 4 wanita. Janda semua. Dinikahi dalam kondisi janda semua. Dan sudah menapau semua, sehingga tidak produktif. Ini suami nggak punya anak. Kaya raya. Ya. Tapi dia punya saudara. Begitu suami ini mati, berarti istri dapat berapa? 1/4. Kalau masing-masing dapat 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, 1/4, habis. Semuanya dikeroyok istrinya, habis, selesai. Terus jatah saudara suami mana? Nggak ada, sudah diambil istrinya semua. Karena itulah kata Ibnu Qudamah, nggak mungkin ini terjadi. Sehingga 1/4 itu dibagi 4. Sisanya yang 3/4 diserahkan ke ahli waris yang lain. Wallahu a'lam. Baik, selanjutnya kita beralih ke dzawil arham. Dzawil arham adalah kerabat mayit yang bukan ahli waris. Dzawil arham, kerabat mayit yang tidak memiliki jatah warisan, baik bil fardi tertentu. Tertentu itu setengah, 1/4, 1/3, 1/6, 1/8, dan seterusnya. Itu namanya bil fardi. Maupun sisa, maupun dia menjadi asobah, maupun dia mendapatkan asobah atau sisa. Tayyib. Para ulama mengatakan, mereka bisa mendapatkan warisan dengan 2 syarat. 1, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan asobah. Kalau ada ahli waris yang mendapatkan asobah, maka mereka tidak bisa. Ahli waris yang mendapatkan asobah adalah ada yang dari kalangan lelaki dan ada yang dari kalangan wanita, dan insya Allah akan kita bahas. Karena asobah ada asobah bin nafsi, asobah bil ghair, dan ada asobah ma'al ghair. Nanti kita akan bahas ini. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan rad. Tidak ada ahli waris yang berhak mendapatkan rad, yaitu selain suami istri. Siapa yang mendapatkan rad? Yang mendapatkan rad adalah semua ahli waris selain suami istri. Nanti kita akan bahas rad tersendiri di bab tentang rad. Ya. Jadi mohon bersabar, kita bahas secara bertahap, pelan-pelan. Baik. Dan saya minta jangan takut duluan ya. Wah, ini mulai rumit ini ya. Jangan sampai ada kesan seperti itu.
Insya Allah kalau kita buka lebih serius dalam belajar seperti ini, Allah akan mudahkan. Saya dan Anda dan masyarakat yang lain secara umum punya pengalaman yang sama. Artinya pada waktu pertama kali masuk dalam kajian ilmu waris, melihat seperti ini kelihatannya menakutkan. Kelihatannya menakutkan. Tapi begitu kita telusuri lebih dalam, alhamdulillah ternyata tidak semenakutkan sebagaimana yang kita bayangkan. Dan secara umum ilmu itu seperti itu. Secara umumnya. Hampir semua ilmu itu bagi mereka yang belum terjun langsung ke dalamnya, itu terkesan menakutkan. Ya. Anda misalnya ingin belajar masalah ilmu tertentu dan belum pernah Anda menyentuhnya. Pertama waktu Anda melihat buku, kemudian isi yang ada di buku itu, daftar isinya, Masya Allah, kayaknya kok rumit. Karena kita belum menyelami. Tapi kalau kita sudah menyelami, nanti akan menjadi akrab dengan ilmu itu, sehingga yang kemarin dianggap menakutkan, yang dianggap rumit dan seterusnya, insya Allah akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tayyib. Ibarat kita menyelam dalam dasar sungai, ya. Sungai yang sudah sering kita jadikan sebagai tempat berenang, kita jadikan sebagai tempat menyelam di sungai ada, atau di laut misalnya. Kita akan merasa santai karena saya sudah sering masuk sini. Tapi bagi orang yang pertama kali mau masuk itu, ya, ketika dia nggak berani, karena itu pertama kali, ya, dia karena belum menjajaki. Tapi kalau sudah dia jajaki, oh dia tahu petanya. Di sini ada karang, di sini ada, oh di bagian ini banyak hiu, yang ini insya Allah aman. Karena dia sudah menjajaki. Baik. Kembali kita ingatkan bahwa dzawil arham adalah ahli atau kerabat mayit yang dia tidak mendapatkan jatah warisan, baik tertentu itu berarti setengah, seperempat, dan seterusnya itu, atau sebagai asobah. Dan mereka bisa mendapatkan warisan dengan dua syarat. Pertama, tidak ada ahli waris yang mendapatkan asobah. Yang kedua, tidak ada ahli waris yang mendapatkan rot. Rot itu berarti warisan setelah dibagi masih sisa. Nah, sisanya dikembalikan kepada ahli waris. Dan yang tidak berhak dapat rot, sisanya adalah selain suami istri. Nanti kita akan bahas itu. Dzawil arham ada 11 orang. Pertama, semua cucu dari anak perempuan. Semua cucu dari anak perempuan. Sedangkan cucu dari anak lelaki, baik lelaki maupun perempuan, dua-duanya dapat. Maka ada ibnul ibn, ada bintul ibn. Yang kedua, semua keponakan dari saudara perempuan. Anaknya saudari. Yang ketiga, keponakan perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, atau seibu. Keponakan perempuan dari saudara laki-laki, sekandung, sebapak, atau seibu. Ini yang ketiga. Yang keempat, keponakan laki-laki dari saudara seibu. Keponakan laki-laki dari saudara seibu. Yang kelima, saudara lelaki bapak seibu, paman seibu. Karena yang dapat warisan adalah paman kandung dan paman sebapak. Paman seibu nggak dapat, dia masuk dzawil arham. Yang keenam, semua bibi dari bapak. Semua bibi dari bapak. Ya. Ammah. Ammah itu berarti saudara perempuannya bapak. Insyaallah dipahami ya. Kemudian, semua anak perempuan paman dari bapak. Sepupu laki-laki dapat. Sepupu laki-laki dapat, tapi kalau sepupu perempuan nggak dapat.
Maka semua anak perempuan paman, berarti sepupu perempuan dari bapak. Selanjutnya, semua paman dari ibu. Ibu dapat, saudara-saudaranya ibu nggak dapat. Masuk dzawil arham. Semua paman dari ibu, baik lelaki maupun perempuan, baik paman maupun bibi. Berarti di sini yang lebih tepat ya. Di halaman 162 yang lebih tepat mungkin kita kasih istilah semua saudara ibu gitu aja. Bukan paman dari ibu, semua saudara ibu. Baik laki maupun perempuan. Yang ke-9, kakek dari ibu. Kakek dari bapak dapat, tapi kakek dari ibu nggak dapat. Yang disebut dengan jad fasid. Fasid itu secara bahasa artinya rusak. Ya. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Allah tidak menyukai orang yang berbuat kerusakan. Disebut sebagai jaddun fasid. Kakek yang rusak karena dia kakek tapi nggak dapat warisan. Sehingga ada dua, ada jaddun sahih dan ada jaddun fasid. Jaddun sahih artinya kakek yang dapat warisan, yaitu kakek dari bapak. Selanjutnya, nenek buyut dari bapaknya ibu. Nenek buyut dari bapaknya ibu. Ya. Jaddat fasidah. Coba nenek buyut dari bapaknya ibu gimana? Ibu punya bapak. Udah? Nah, ibunya bapaknya ini gimana ini? Si A ibu saya ya. Si A ibu saya. Nanti insya Allah kita tulis. Ya. Kita baca dulu ya. Si A ibu saya punya bapak. Ya. Kemudian bapak ini berarti kakek saya dari ibu punya ibu. Nah, ini jaddat fasidah. Kemudian semua anak dari 10 di atas. Semua anak dari 10 di atas ya. Ada 11 di sini. Semua anak dari 10 di atas berarti anaknya cucu perempuan. Dari anak perempuan nggak dapat. Anaknya keponakan dari saudara perempuan juga nggak dapat. Baik, dan seterusnya. Sudah? Insya Allah akan ada pembahasan tersendiri mengenai aturan pembagian warisan dzawil arham. Baik, begini. Ini teori dalam belajar yang sudah cukup sering kami singgung. Kalau nggak paham, jangan ditinggal. Tapi apa? Ditelan. Maksudnya gimana Pak? Pokoknya diterima apa adanya. Semoga barangkali saat ini kita tidak paham, nanti akan diberi pemahaman oleh Allah. Karena kalau kita nggak paham, terus kita tinggal, selamanya kita nggak bakalan paham. Tapi kalau kita nggak paham, tapi kita terima, masih ada peluang untuk paham. Ya, paham? Baik, kita ulang ya. Ini teori belajar yang saya miliki. Kalau nggak ngerti, jangan ditinggal. Nggak paham, jangan ditinggal. Dan ini pesan yang saya dapatkan waktu saya masih SD. Mengerjakan tugas apa begitu, saya nggak ngerti. Seingat saya tugas sorof atau apa ya. Saya nggak ngerti. Terus kakak sepupu saya ngasih tahu. Beliau sekarang masih ada di Lamongan. Kalau kamu nggak ngerti, ditelan. Nasihat itu Masya Allah. Meskipun waktu itu saya masih SD, sampai sekarang saya ingat-ingat. Dan itu saya sampaikan kepada para jamaah. Semoga beliau juga dapat pahalanya. Kalau nggak ngerti, jangan disingkirkan, jangan ditinggal. Tapi ditelan. Dan betul, walhamdulillah. Ternyata teori itu bermanfaat. Pada waktu pertama kali saya belajar dengan Ustadz Aris Munandar, pelajaran yang saya terima pelajaran kelas berat. Belajar ketika itu adalah Qaidul Muthla yang ditulis oleh Imam Ibnu Utsaimin, penjelasan tentang kaidah dalam masalah tauhid asma wa sifat. Ini belum apa-apa sudah tauhid asma wa sifat.
padahal rububiyah belum saya pelajari, uluhiyah saya belum ngerti ketika belajar pertama, langsung tauhid asma wa sifat. Sehingga ya banyak nggak dong, banyak nggak paham. Tapi saya pakai prinsip itu. Terus pokoknya melu aja ya, ikuti saja. Dicatat tapi nggak ngerti. Dihafal karena besok mau ditanyain, ya, tapi nggak ngerti. Alhamdulillah, sekian tahun berikutnya Allah kasih pemahaman. Dan banyak seperti itu. Dulu pernah ada kajian syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, karya Syekh Abdullah Al-Bassam, rahimahullah, membahas tentang Kitabul Buyu, bab tentang fikih jual beli. Itu mungkin sekitar tahun 2005 atau 2006. 2005 sekitar itu. Ya, sebelum saya lulus kuliah. Ya. Yang ikut kajian pertama, karena diumumkan, kemudian disediakan kitabnya, nanti kitabnya beli. Meskipun dulu fotokopi. Yang ikut kajian pertama banyak. Kemudian tiba-tiba mutung. Satu demi satu. Nih. Akhirnya yang ikut kajian tinggal 2 orang. 2 orang itu, saya dan takmir masjidnya. Nah, yang lain hilang. Itu kajian fikih muamalah pertama yang saya ikuti. Kajian fikih muamalah membahas syarah Bulughul Maram, Tawdihul Ahkam, yang disampaikan oleh Ustaz Aris. Berapa hari begitu, hilang. Tinggal 2 orang. Karena terlalu banyak istilah-istilah yang asing bagi kita. Kalau sekarang kan, alhamdulillah, ketika ada banyak asatidzah yang pulang dari Saudi, sebelum waktu itu belum ada nama Ustadz Irwandi, kita belum dengar ya. Ustadz Muhammad Arifin Badri sudah dengar tapi belum bahas muamalah. Beberapa asatidzah yang lain yang menyinggung muamalah belum diangkat. Ya. Belum ada ketika itu. Pembahasan muamalah masih sangat asing. Kita bahas itu dan banyak yang nggak paham. Ada banyak istilah-istilah baru ya. Misalnya murabahah itu apa? Kita nggak ngerti. Akhirnya mutung tinggal 2 orang. Saya karena saya yang antar jemput Ustadz Haris dan yang satunya takmir. Nah, teori yang tadi kita sampaikan, begitu Anda kesulitan untuk paham, tolong jangan ditinggal. Sehingga kalau Anda nggak ngerti tadi, TV dimatikan, ya sudah, selesai ya. Mungkin Anda tidak akan ikut lanjut, yang ikut di Niaga TV matiin, ganti channel yang lain atau dimatiin TV-nya. Atau yang ikut melalui online, kemudian ditinggal tidur, HP-nya ditutup, tidur dia. Mungkin selamanya kita tidak akan bisa menyelami ini. Baik, saya mohon, mari kita sama-sama bersabar, semoga nanti bisa memahami ini dengan baik. Tayyib, kita lanjutkan dulu. Bahas bagan para ahli waris. 18 ini, bab 18 itu teori yang kita bisa gunakan untuk bisa mudah memahami bab 17. Sehingga ini kayaknya kebalik sebenarnya. Harusnya bab 18 dulu, baru bab 17. Kita telah membahas para ahli waris, baik dari kalangan lelaki maupun wanita. Jika hanya sebatas dibaca, mungkin bagi sebagian orang akan sangat kesulitan untuk menghafalkannya. Dan memang nggak usah dihafalin. Hafalin saja istilah tadi ya. Anak itu ibn, sambil belajar bahasa Arab. Ya. Bapak itu ab, kakek jad, saudara ah, paman am, sekandung syakik, sebapak berarti liab, seibu lium. Anda hafalkan aja istilah ini sekaligus untuk belajar bahasa Arab. Di bagian ini kita akan mempelajari semua ahli waris itu dalam bentuk bagan agar lebih mudah untuk memahaminya dan menghafalkannya. Baik, pertama, kita tolong diperhatikan. Pertama adalah mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Mengukur tingkat kedekatan ahli waris. Kita punya teori umum. Orang yang paling banyak mendapatkan jatah warisan itu siapa? Jawabannya adalah yang paling dekat dengan mayit. Sehingga semakin dekat hubungannya dengan mayit, kita bicara hubungan nasab ya, bukan dekat dalam arti kecintaan. Bisa jadi ada orang yang senang tetangganya
nggak seneng istrinya. Ada nggak kayak gitu, Pak? Ada ya. Ada orang yang seneng anaknya tetangganya, nggak seneng anaknya sendiri. Ada. Tapi bukan itu yang kita bahas. Kedekatan yang dimaksud di sini adalah kedekatan dari sisi nasab. Ada 4 jalur hubungan kekerabatan antara mayit dengan ahli waris. 4 jalur hubungan kekerabatan antara mayit dengan ahli waris. Pertama, jalur bunuwah, yaitu anak, cucu, dan seterusnya ke bawah. Jalur bunuwah adalah anak, cucu, cicit, terus canggah, wareng, udek-udek, gantung siwur, dan seterusnya ke bawah ya. Selanjutnya adalah jalur ubuwah. Jalur ubuwah itu berarti bapak ke atas. Bapak, kakek, ya. Kemudian bapaknya kakek, buyut, ya. Dan seterusnya ke atas. Selanjutnya, jalur ukhuwah. Jalur ukhuwah berarti dari kata akhun, yang artinya saudara. Meliputi saudara kandung, kemudian sebapak atau seibu, dan para keturunannya, keponakan. Yang keempat, jalur umumah. Jalur umumah itu berarti paman. Meliputi paman, saudaranya bapak, baik sekandung maupun sebapak. Dan berikut keturunannya, yaitu para apa? Para sepupu. Urutan kedekatan sesuai dengan penomoran yang kita sebutkan. 1 lebih dekat dari 2, lebih dekat dari 3, lebih dekat dari 4. Baik. Sehingga jalur anak lebih dekat daripada bapak. Makanya kalau ada anak laki-laki dan ada bapak, siapa yang mendapatkan warisan lebih banyak? Anak. Anak dapat sisa, bapak cuma dapat 1/6. Kemudian jalur bapak lebih dekat daripada jalur saudara. Makanya ketika ada bapak, ada saudara, saudara mahjub, nggak dapat. Nanti yang dapat asobah adalah bapak. Jika ada jalur saudara, maka jalur paman terhalang. Ya. Sehingga nanti paman tidak dapat ketika ada saudara. 4 jalur di atas, jika kita ringkas, maka bisa kita sebutkan ada 3 jalur. Furu, usul, hawashi. Furu, usul, hawashi. Furu artinya cabang. Far'un artinya apa? Cabang. Furu berarti cabang. Usul artinya asal. Usul ya, artinya asal. Pokok berarti atas. Hawashi artinya samping. Anda pernah lihat kitab kuning yang sampingnya ada catatannya. Jadi dikasih kotak, terus samping kanan kirinya ada tulisannya. Nah, tulisan samping kanan kiri ini disebut dengan hasyiyah. Disebut dengan hasyiyah. Karena dia berada di samping-samping tulisan pokok. Ya. Jadi ada model penulisan kitab masa silam. Itu matannya, kitab asli ditaruh di tengah. Kemudian catatannya terhadap matan itu ditaruh di samping. Nah, posisi catatan yang berada di samping ini disebut dengan hasyiyah. Baik. Makanya disebut hawashi karena dia berada di samping. Kita coba sebutkan keterangannya. Jika ada ahli waris dari beberapa jalur, maka tingkat kedekatannya sesuai dengan urutan di atas. 1 lebih dekat daripada 2, lebih dekat daripada 3, lebih dekat daripada 4. Yang kedua, ketika dalam satu jalur ada lebih dari 1 tingkatan ahli waris, maka ahli waris yang lebih dekat menutupi ahli waris yang lain, yang lebih jauh. Misalnya anak laki-laki dan cucu laki-laki, keduanya dari jalur bunuwah. Jika ada anak laki-laki, maka cucu laki-laki tertutupi. Anak laki-laki, cucu laki-laki.
Jika dia satu jalur, maka yang lebih jauh tertutupi dengan yang lebih dekat. Yang ketiga, catatan yang ketiga. Antara furu' dan usul tidak bisa saling menutupi. Jalur atas dan bawah tidak bisa saling menutupi. Namun bisa saling mengurangi. Di mana jatah usul menjadi berkurang ketika ada furu'. Jatah usul menjadi berkurang ketika ada furu'. Yang keempat, ya, atau di sini contohnya jatah bapak menjadi berkurang ketika ada anak laki-laki atau cucu laki-laki. Yang keempat, furu' bisa menutupi hawashi. Sebagaimana usul juga bisa menutupi hawashi untuk bapak, ya, untuk usul yang tingkatannya bapak. Sehingga jika ada anak atau cucu, maka saudara atau paman menjadi terhalang. Baik. Walhamdulillahirrabbilalamin. Kemudian di sini juga saya sebutkan Saya sebutkan ahli waris 15 orang itu dalam bagan. Dalam bagan Anda bisa lihat, coba ditampilkan di halaman 165. Nah, seperti itu. Itu ada nomor yang merupakan urutan kedekatan. Dan disendirikan bagian ujung kiri bawah, ya. Suami dan mu'tik. Suami dan mu'tik. Ini disendirikan. Sehingga dia tidak masuk sebagai ahli waris karena hubungan nasab, maka kita sendirikan. Kemarin kita sebutkan ahli waris ada 3 sebab, ya. Ada 3 sebab hubungan: nasab, pernikahan, dan al-wala. Nah, yang dibahas dalam bagan-bagan itu adalah ahli waris karena hubungan nasab. Sedangkan pernikahan dan al-wala ini tidak dibahas dalam bagan, dia disendirikan. Paham ya? Kita ulang ya. Coba Anda ingat bahwa sebab orang mendapatkan warisan itu karena 3 hal. Pertama, karena ada hubungan nasab. Yang kedua, karena hubungan pernikahan. Hubungan pernikahan ini kalau tidak suami ya istri. Yang ketiga, karena hubungan wala, yaitu orang yang membebaskan budak. Nah, yang rumit itu bagian ini. Yang rumit adalah bagian pertama. Mendapatkan warisan karena hubungan nasab. Nah, bagian ini yang didetailkan oleh para ulama menjadi bagan sebagaimana yang tertera di halaman 165 untuk yang laki-laki dan di halaman 166 untuk yang perempuan. Coba tampilkan yang wanita. Nah, yang wanita seperti itu, ada 10 ya. Baik. Sekarang coba kita kita bantu dengan belajar bagan ini. Tadi kita sudah menyampaikan penjelasan tapi secara lisan. Akan lebih nyaman kalau kita membahas bagan ahli waris itu dengan dibantu tulisan. Meskipun sudah saya sediakan di buku, tapi barangkali jamaah ingin melihat lebih dekat gimana sih caranya untuk bisa memahami secara keseluruhan. Pertama, yang perlu untuk diperhatikan adalah istilah atau nomenklatur ya. Istilah penamaan. Istilah penamaan. Nomenklatur tulisannya nggak jelas. Nomenklatur dalam warisan itu mengacu kepada mayit. Nomenklatur dalam warisan, dalam ilmu waris itu mengacu kepada mayit. Maksudnya gimana, Pak? Ada orang bertanya kepada saya, Pak, tolong jelaskan gimana caranya membagi waris. Saya sampaikan ya.
ibu meninggal dunia. Kemudian ahli warisnya ada bapak, ada kakek, ada saudara saya. Ahli warisnya ada bapak, kakek, saudara. Ya, itu jatah warisannya berapa? Saudara yang laki-laki 2, yang perempuan 3. Ibu meninggal dunia, ahli warisnya ada bapak, kakek, saudara. Yang perempuan 2, yang laki-laki 2, yang perempuan 3. Baik, di situ ada istilah bapak, kakek, saudara. Pertanyaannya, bapaknya itu bapak penanya atau bapak mayit? Kakek ini kakek penanya atau kakek mayit? Saudara penanya atau saudara mayit? Nah, makanya kita seragamkan istilah penamaan atau nomenklatur dalam warisan itu mengacu kepada mayit. Sehingga kalau dia cerita, si A meninggal, ahli warisnya bapak, kakek, saudara 3, laki-laki 2, perempuan 3. Saudara 3, laki-laki 1, perempuan 2 misalnya. Nah, pertama yang perlu kita curigai ya adalah dia menyebut bapak, kakek, ini bapak penanya atau bapak mayit. Makanya kadang saya balik tanya, istilah ini kembali kepada kamu atau kembali ke mayit? Kalau kembali ke mayit, berarti bapak di situ bapak mayit, kakek mayit, saudara mayit. Berarti mayit belum menikah. Oh, dia cerita bapak, oh enggak, mayit sudah menikah, oh saya anaknya. Oh gitu. Berarti bapak di situ adalah suami mayit. Kakek di situ berarti apa? Bapaknya mayit. Saudara yang dimaksud berarti apa? Anaknya mayit. Paham ini ya? Baik. Catat bagian ini baik-baik. Istilah penamaan dalam warisan, nomenklatur dalam warisan itu mengacu kepada mayit. Makanya lingkaran porosnya adalah mayit. Baik. Dan biar lebih ringkas, nanti saya akan gunakan kata mayit. Wah, nggak sopan Pak, pakai jenazah, yaitu kepanjangan ya. Karena di buku-buku ilmu fikih juga nggak nyebut jenazah, nyebutnya mayit, biar lebih gampang. Baik, secara umum, kemudian tadi ya, sebagai tambahan, bahwa sebab warisan, ya, sebab warisan ada 3. Ada 3. 3 itu apa saja? Nasab, pernikahan, nasab, pernikahan, satu lagi apa? Wala. Nasab, pernikahan, wala. 2 ini nggak dibahas dalam bagan-bagan yang tadi kita buat. Dia ahli waris, tapi tidak dibahas dalam bagan. Nah, bagian inilah yang dibahas dalam bagan. Yang dibuat bagan. Sehingga ada istilah usul, furu', hawashi. Ubuwah, bunuwah, umumah. Ukhuwah, umumah. Itu di bagian nasab. Nah, ini yang panjang lebar tadi. Yang panjang lebar tuh di sini. Sedangkan bagian ini, ya cuman disebutkan saja. Orangnya karena cuma 2. Kalau nggak suami, istri. Bisa nggak ahli warisnya suami dan istri? Nggak bisa ya. Kalau nggak suami, ya istri. Baik. Kemudian wala berarti orang yang membebaskan. Orang mu'tik, ya, yang membebaskan budak. Hanya 2 ini saja. Nah, yang banyak itu di bagian nasab. Baik. Nah, istilah penamaan ini tadi, kembali lagi, dalam masalah nasab, berarti dia ditaruh di tengah, mengacu kepada mayit. Mayit. Orang yang punya hubungan nasab dengan mayit, itu hanya ada 3 sisi. Atas, bawah, samping. Atas, bawah, samping. Urutannya Pak, yang benar yang mana?
Urutannya yang benar, bawah dulu, baru naik ke atas, kemudian baru menyamping. Atas disebut dengan usul. Atas disebut dengan usul. Bawah disebut dengan furu'. Menyamping disebut dengan hawashi. Yang menyamping ini ada yang saudara dan ada yang bentuknya, ada yang paman. Ada yang hubungannya saudara dan ada yang hubungannya paman. Karena paman itu berarti saudara ayah, ya. Dia masuk di bagian menyamping. Sudah? Anda hafalkan ini dulu. Bahwa sebab warisan karena nasab itu hanya ada 3. Cabang, asal, samping. Samping ini kita sebut apa? Enaknya. Ranting kan bukan ya? Karena ranting itu turunan. Kita sebut aja hawashi ya, menyamping. Atas, bawah, nyamping. Sudah? Kalau Anda sudah hafal ini, kita beralih ke bagian berikutnya. Bagian berikutnya, sebenarnya kita mau merinci bagian hawashi ini. Karena bagian hawashi ini ada yang saudara, ada yang paman. Baik, kita ulang. Mayyit. Mayyit. Siapakah orang yang berada di sekitar mayit? Selain karena hubungan pernikahan dan wala, hubungan nasab, hanya ada 3 hubungan ini. Furu', usul. Yang pertama ke bawah. Furu'. Yang disebut oleh para ulama dengan jalur bunuwah. Dari kata bani. Bani artinya apa? Bani Adam. Anaknya Adam. Bunuwah berarti adalah keturunan mayit. Anaknya, cucunya, dan seterusnya. Kemudian naik ke atas. Adalah jalur ubuwah. Ubuwah dari kata abun. Abun artinya bapak. Kemudian ke samping ada ukhuwah. Ukhuwah dari kata akhun yang artinya saudara. Al-mu'minu akhul mu'min. Mukmin itu saudara bagi mukmin yang lain. Kemudian yang keempat, paman. Paman itu kan sejajar dengan posisi bapak. Makanya nulisnya jangan begini. Keliru. Kalau begini sejajar dengan mayit. Dia sejajar dengan posisi bapak. Makanya kita naikkan. Paman itu kita naikkan. Agar sejajar dengan posisi bapak. Kita naikkan. Nah, paman dari kata amun, maka jalurnya disebut dengan jalur umumah. Jalurnya disebut jalur umumah. Baik. Urutannya, urutan kedekatan. Urutan kedekatan. Tadi kita sudah sampaikan teori bahwa orang yang mendapatkan warisan paling banyak adalah orang yang paling dekat dengan mayit. Maka demikian pula kita perlu tahu urutan kedekatan. Karena kalau paling banyak adalah yang paling dekat, berarti nanti yang jauh bisa jadi nggak dapat disebabkan karena ada yang lebih dekat. Urutan kedekatannya, bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Bunuwah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Ini urutan kedekatan. Sudah? Nanti kita coba berlatih ya. Anda akan bisa melihat kenapa
ukhuwah dengan umumah itu lebih dekat ukhuwah. Nanti kita akan berlatih, sehingga dari situ kita tahu, oh ini lebih dekat dibandingkan itu. Alasannya kenapa. Ya. Baik, kemudian termasuk di antara ukhuwah adalah anaknya, keturunannya. Umumah juga begitu, keturunannya. Maka di sini ada anak dari saudara laki-laki sekandung, anak dari saudara laki-laki sebapak, kemudian ini nggak ada ya, anak dari saudara laki-laki seibu nggak ada. Kemudian anak dari paman sekandung dan anak dari paman sebapak, termasuk anaknya. Kita kasih satu aja, satu anak panah, jadi termasuk juga anaknya. Sudah? Coba kita latihan untuk mengukur kedekatan itu. Kalau Anda ditanya, siapa yang lebih dekat dengan mayit? Siapa yang lebih dekat dengan mayit? Keponakan ataukah sepupu? Siapa yang lebih dekat dengan mayit? Keponakan ataukah sepupu? Saya bicara yang laki-laki ya. Keponakan laki-laki dari saudara laki-laki. Sepupu laki-laki dari paman ayah. Oh, dari paman ayah. Dari paman seayah. Dari saudara laki-lakinya ayah. Siapa yang lebih dekat antara keponakan dengan sepupu? Anda bisa lihat ini ya. Mayit. Mayit. Kalau kita ke keponakan, berarti jalurnya gimana? Jalurnya ke kanan, saudara laki-laki, begini ya. Kemudian anaknya saudara laki-laki, keponakan. Udah? Kalau kita ke sepupu, naik dulu ke ayah. Kemudian ayah punya saudara, dan ini paman. Kemudian ini anak paman, sepupu. Sudah? Anda bisa lihat. Keponakan dengan mayit. Sepupu dengan mayit. Mana yang jalurnya lebih panjang? Sepupu lebih panjang. Ini butuh 2 jalur. 1, 2. 1, 2. Yang sepupu butuh 3. 1, 2, 3. Udah? Berarti mana yang lebih dekat, keponakan atau sepupu? Jawabannya keponakan lebih dekat. Karena dia cuma butuh 2 jalur. Nah, itu contoh mengukur kedekatan keluarga dilihat dari bunuah, ubuwah, ukhuwah, dan umumah. Baik. Sekarang kita akan rinci 4 ini. Anda tolong hafalkan ini ya. 4 ini tolong di capture ini. Nah, dah. Jadikan foto profile. Ya. Anda hafalkan ini 4 ini. Bunuah, ubuwah, ukhuwah, umumah. Insya Allah kalau hafal ini, nanti turunan-turunannya kita akan lebih mudah. Dan kita akan merinci 4 itu. Kita rinci ya. Ini mayit. Ada 15 ahli waris laki-laki. 15 itu siapa saja?
Coba kita lihat. Pertama, urutan dulu nomor 1 adalah anak laki-laki. Ibn. Anak laki-laki. Pak, ada nggak anak laki-laki sebapak? Ya enggak ada, namanya anak ya anak ya. Anak laki-laki mau Anda sebut, tidak ada istilah anak laki-laki sekandung, anak laki-laki sebapak. Namanya anak ya anak. Baik dari istri pertama, istri kedua maupun istri yang kesekian. Jika mayit punya beberapa istri. Yang kedua, cucu laki-laki dari anak laki-laki. Berarti keturunannya ibn. Yang laki-laki. Ibnul ibn. Kita sudah berapa ini? 2 orang ya. Sudah? Berikutnya bapak. Ke atas sekarang kita ya. Ubuwah. Bapak, ayah. Setelah ayah, atasnya ayah ada siapa? Kakek, jad. Kakek dari ayah. Sekali lagi kami ingatkan bahwa yang mendapatkan warisan dari kakek kita hanyalah kakek dari ayah. Kakek dari ibu masuk dzawil arham. Baik, jalur bawah, jalur atas sudah kita sebutkan, sudah kita kuasai. Sekarang kita ke jalur ukhuwah, nomor 3. Jalur ukhuwah ada namanya saudara, kan ada yang sekandung, sebapak, satu lagi seibu. Jadi di sini saudara sekandung. Saudara sekandung itu syakik. Syakik. Ini nanti butuh ruang lebih luas ini ya. Saya kasih inisial saja. Syakik. Aski. Baik. Plus saudara kandung, saudara laki-laki sebapak, li ab. Plus saudara laki-laki seibu, li baik. Terus setelah itu keturunannya. Keturunannya ibn, syakik. Ini juga sama ya. Ibn, li ab. Yang ini nggak ada. Keturunannya ini masuk dzawil arham. Ibnul li keturunannya tidak masuk dalam ahli waris. Udah? Kenapa Pak? Pokoknya gini, mambu wedok. Gimana Pak? Boleh nggak nyebut kayak gitu? Nggak boleh ya? Nggak boleh. Kalau ada unsur perempuan, dan dia lebih jauh, maka dia nggak dapat warisan. Saya ulang ya. Ahli waris, keluarga dari mayit yang ada unsur perempuan, itu hanya yang berada di sekitaran saja. Jika dia lebih jauh, maka dia nggak dapat. Ini kan ada unsur perempuan. Apa itu? Seibu. Nah, maka keturunannya nggak dapat. Baik, kita lanjutkan. Ini sudah berapa? Coba kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Kurang berapa? Kurang 6. Baik. Kita lanjutkan. Setelah saudara, setelah ukhuwah, kemana? Umumah. Setelah ukhuwah adalah umumah. Lalu kita ke arah paman.
Gini ya, sejajar dengan bapak, paman. Baik. Di situ ada paman, am, syakik. Kemudian yang kedua adalah am, li'ab, paman sebapak. Paman kandung, kemudian paman sebapak. Paman seibu nggak dapat. Paman seibu itu gimana? Saudara bapak yang laki-laki seibu. Paham ya? Bapak saya punya saudara laki-laki seibu. Nah, paman seibu ini nggak dapat. Dan keturunannya sepupu dari paman sekandung. Berarti ibn, am, syakik. Ini juga sama keturunannya. Ibn, am, li'ab. Ya? Berarti tambah berapa? 4. 9, 10 paman syakik, 11, 12, 13. 10, 11, 12, 13. Kurang 2. Kurang 2. Kurang 2 di luar nasab. Yaitu siapa? Suami yang nomor 14 dan 15. Ini di luar nasab. Karena sebab pernikahan yaitu suami dan mu'tik, orang yang membebaskan budak. Baik. Insya Allah bisa dipahami ya. Jadi kata kuncinya ada di sini. Kata kuncinya tetap ini. Anda paham ini, kemudian nanti penjabarannya di sebelahnya, insya Allah lebih gampang. Pokoknya saya ingatkan sekali lagi, hafalkan ini. Masuk ujian, nggak masuk ujian, pokoknya Anda hafalkan ya. Ya. Jadi dengan paham bagan utama ini, nanti penjabarannya akan lebih paham. Baik, kembali kepada pertanyaan. Kenapa di sini anak saudara seibu nggak dapat? Paman seibu nggak dapat? Karena sekali lagi ya, jika ada kerabat yang dia mengandung unsur wanita dan lebih jauh, maka dia nggak dapat. Dia masuk dzawil arham. Ya. Dia masuk dzawil arham. Baik, ada nggak laki-laki lain yang dia nggak dapat di sini? Istilah paman di negara kita ya, istilah paman di negara kita itu kan ada paman dari bapak, ya, dan ada paman dari ibu. Semuanya disebut paman. Bahkan kadang paman dari ibu itu lebih dekat dengan kita dibandingkan paman dari bapak. Biasanya kan gitu ya. Dolane neng di neng Pak Lek tapi saudaranya ibu. Dalam bahasa Arab ini beda. Kalau dalam bahasa Arab, paman dari bapak itu am. Paman dari ibu khol. Ya. Paman dari bapak amun, paman dari ibu kholun. Jadi dibedakan. Ya. Bibi juga gitu kan di tempat kita. Bibi, ada bibi dari bapak, ada bibi dari ibu. Bibi dari bapak namanya ammah. Bibi dari ibu kholah. Nah, khol ini nggak dapat. Khol ini nggak dapat. Semua yang ada unsur wanita dan dia lebih jauh, dia nggak dapat. Maka akan ada lelaki yang sejajar dengan paman, tapi kok nggak dapat, yaitu paman dari ibu. Kok nggak dapat? Nggak dapat. Ya. Sekali lagi, dalam masalah nasab,
semua kerabat yang di situ ada unsur wanita dan lebih jauh, maka dia nggak dapat warisan. Baik, dari sinilah ada orang yang berkomentar hukum Islam merugikan wanita. Waliyadzubillah, jangan sampai ngomong seperti itu. Baik. Nah terus kalau nggak dapat warisan, paman dari ibu kalau nggak dapat warisan, dia dapat dari mana? Nah kan dia punya seperti ini juga di keluarga lelakinya. Sehingga nggak perlu khawatir, ini khusus untuk keluarga mayit yang lelaki. Nanti paman dari ibu juga punya seperti ini di keluarga yang lelaki. Karena manusia hanya itu saja, kalau nggak dia punya hubungan dengan keluarga lelaki, dia punya hubungan dengan keluarga perempuan. Kan gitu ya? Baik. Insya Allah bisa dihafal ini ya. Nah, kita masih meninggalkan satu pembahasan lagi, yaitu bagan yang serupa, tapi untuk wanita. Untuk wanita ada 10. 10 itu sebenarnya turunan dari ini. Masih sama seperti ini ya. Kemudian ini juga berlaku. Cuman ada 5 yang dia nggak masuk. 5 yang nggak masuk adalah nanti bagian ini nggak masuk. Karena wanita jika lebih jauh hubungannya dengan mayit, maka dia masuk dzawil arham. Kemudian anak-anak ini juga nggak masuk. Tayyib. Gimana? Kita gambarkan sekarang? Coba kita hapus ya. Yang bagian ini kita hapus. Baik, kita akan membuat bagan ahli waris untuk wanita dengan tetap mengacu ke sini. Dengan mengacu ke situ, kita tulis mayyit. Sesuai urutan. Pertama siapa? Pertama, furu. Berarti di sini anak perempuan. Anak perempuan tulisannya apa? Bintun. Bin. Kemudian anak perempuan dari cucu laki-laki. Bintul ibn. Sebenarnya bukan keturunannya ini, tapi saya kasih di bawahnya ini. Bintul ibn. Bintul ibn. Kalau anak perempuan dari anak perempuan, cucu perempuan dari anak perempuan nggak dapat. Yang dapat cucu perempuan dari anak laki-laki. Bintul ibn. Sudah? Kemudian naik ke atas. Ibu. Ibu. Lalu ibunya ibu. Ummul yang disebut dengan jaddah. Sudah? Nah, ini kan punya ayah, punya suami ya. Nah, kita tulis di sini ayah mayit ya. Punya suami. Nah, di sini ada ibunya bapak, jaddah. Jadi jaddah ada 2, nenek dari ibu dan nenek dari bapak. Dua-duanya dapat. Sudah? Usul kita sudah selesaikan, ya, furu' sudah, bunuah sudah, ubuah sudah, sekarang ke ukhuwah. Ukhuwah ada saudari
perempuan kandung. Ukhtun. Ukhtun pakai tak ya. Syakiko, eski. Yang kedua, ukhtun li'ab. Yang ketiga, ukhtun li'um. Saudara perempuan kandung, sebapak, seibu. Sekarang kita hitung dulu. Sudah ada berapa ini ya? 1, terus 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kurang 2. Kurang 2. Lihat di sini. Anaknya nggak masuk. Nggak ada bibi. Kita bicara perempuan ya. Nggak ada bibi. Bibi semuanya dawil arham. Sudah? Kalau paman tadi ada. Makanya di sini tidak ada nyabang kayak tadi ya. Umumah untuk wanita nggak ada. Umumah untuk wanita tidak ada. Udah? Tinggal 2 lagi. 9, 10. 9 siapa? Istri. 10 mu'tiqah. Mu'tiqah. Kalau laki-laki mu'tiq, kalau wanita mu'tiqah, ada tak marbutonya. Sehingga dia dibaca dibaca seperti ada haknya, mu'tiqah. Dan 9, 10 ini di luar hubungan nasab. Jadi dia dapat warisan karena hubungan pernikahan dan karena al-wala. Baik, mudah dipahami insya Allah. Alhamdulillah. Pak, ini titik-titik kenapa? Ya karena dia, kalau nggak titik-titik kan kita jadikan ini indikator beliau tidak ada di sini. Karena beliau laki-laki. Sehingga kalau saya kasih garis, nanti bapak kok disebutkan. Padahal ini kan wanita semuanya. Baik. Semoga bisa dipahami. Dan kembali lagi, kata kuncinya ini, untuk perempuan, umumah nggak ada. Adanya hanya bunuah, ubuah, ukhwah. Wallahu a'lam. Baik, walhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah cukup mudah untuk dipahami. Dan Anda bisa baca-baca ulang di para ahli waris dan bagan warisan. Insya Allah dengan menghafal ini untuk pelajaran berikutnya. Karena nanti ketika ada kasus kan kita perlu tahu ya, ahli warisnya siapa saja. Dan itu yang paling urgent. Karena kalau tidak tahu ahli warisnya siapa saja, nanti kita tidak bisa melakukan pembagian warisan. Wallahu ta'ala alam. Selanjutnya, saya tambahkan pertanyaan yang kemarin disampaikan oleh salah satu jamaah. Apakah dalam hibah yang diberikan kepada istri, jika ada seorang suami yang memiliki istri lebih dari satu, apakah hibahnya harus diberikan secara merata? Saya kutipkan satu keterangan dalam Mausu'ah Fiqhiyah, ensiklopedia fikih, dinyatakan idza qama az-zawju bil wajib minan nafaqati wal kiswah li kulli wahidatin minaz zawjat. Apabila seorang suami sudah menunaikan kewajiban kepada para istrinya, baik berupa nafkah lahir ya, seperti makanan, pakaian, dan diberikan kepada semua istrinya, fal yajuzu lahu ba'da dzalika ayyufaddila ihdahunna 'anil ukhra fi dzalika am yajibu 'alaihi ayyusawwiya bainahunna fil ata'. Setelah bagian yang wajib sudah ditunaikan dan itu dilakukan secara adil, apakah wajib bagi suami ketika mau memberikan pemberian lebih dari itu harus sama rata, adil kepada seluruh istrinya? Ikhtalafal fuqaha'u fi dzalika. Ada perbedaan pendapat ulama dalam masalah ini. Menurut Syafi'iyah, Hambali, dan Malikiyah, menurut riwayat yang lebih zahir,
menurut riwayat yang lebih dominan, bahwasanya seorang suami jika sudah melaksanakan kewajiban kepada seluruh istrinya, fala haraja alaihi ay wasi'a ala man sya'a minhunna bima sya'a. Maka dia boleh memberikan tambahan kepada sebagian istrinya sesuai yang dia kehendaki. Misalnya dia punya 4 istri, semuanya sudah dilengkapi semua. Rumah sudah disediain, kendaraan disediain, makan minum disediain. Sudah? Boleh nggak salah satu istri dikasih kelebihan, misalnya? Yang satu dikasih Tupperware, lebih banyak. Sementara istri yang lain cuman dikasih yang keliling-keliling dia, ya, perabotan naik mobil gitu ya. Boleh nggak ada kelebihan seperti itu? Menurut pendapat Syafi'iyah, Hambali, dan Malikiyah, menurut riwayat yang dhahir, hukumnya boleh. Wa naqala Ibnu Qudamah an Ahmad. Ibnu Qudamah menyebutkan riwayat dari Ahmad, dari Imam Ahmad, tentang orang yang punya 2 istri. Beliau mengatakan, lahu ayyufaddila ihdahuma 'alal ukhra fin nafaqati wasyahwat wal kiswa idza kanatil ukhra kifayatan. Boleh bagi suami untuk mengunggulkan salah satu dalam nafkah, termasuk juga dalam masalah syahwat, dalam pakaian, idza kanatil ukhra kifayatan, apabila yang satunya sudah cukup. Wa yashtari li hadza arfa'u min thawbi hadhihi wa takunu tilka fi kifayatin. Atau kadang bajunya istri 1 lebih mahal dibandingkan istri 2, atau sebaliknya. Baik. Sehingga selama bagian yang wajib sudah ditunaikan, maka kelebihannya suami tidak berkewajiban untuk, menurut pendapat jumhur yang tadi kita lihat, suami tidak berkewajiban untuk menyamaratakan. Wallahu ta'ala alam. Ini jawaban yang bisa kita sampaikan terkait pertanyaan yang kemarin. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan.